Salam damai penuh kasih Allah dari saya Gerardus Diongfonsin buat Anda semua. Hari ini kita ada dalam acara Safir, sharing firman Tuhan dari KKS Santo Andreas. Saudara terkasih, saya mengajak Anda hari ini untuk mendalami Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 19. Dalam perikop ini kita melihat bahwa ada 7 murid Yesus yang sepertinya masih dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Padahal di dalam perikop sebelumnya mereka sudah 2 kali melihat penampakan Yesus kepada mereka. Tapi karena mereka merasa sedih, kehilangan, dan sepertinya kehilangan arah, sehingga mereka kembali kepada habitat lamanya menjadi nelayan. Lalu mereka pun pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Namun pada malam itu mereka sama sekali tidak mendapatkan ikan, dan pagi hari subuh mereka mendengar ada seorang laki-laki dari pinggir danau menyerukan kepada mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bahwa akhirnya mereka menjala banyak sekali ikan sehingga merasa berat dan sulit untuk diangkat ke dalam perahu. Dan saat itu Yohanes menyadari hal itu dan mengatakan, "Itu Tuhan." Saudaraku terkasih, pelajaran hidup yang dapat kita dapatkan di sini adalah pada saat kita di dalam kesulitan, maka datanglah dan dengarkanlah apa yang Yesus katakan kepada kita. Segala masalah akan dapat terselesaikan dengan baik. Namun saudaraku terkasih, jangan juga lupa bahwa setelah kita mendapatkan banyak berkat dari Allah, kita juga patut membalasnya dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita juga di dalam perikop ini. Setelah Yesus mengatakan bahwa itu Tuhan, maka mereka bergegas mendayung perahu mereka untuk menuju ke darat bertemu dengan Yesus. Dan Simon Petrus yang sepertinya sangat merindukan Tuhan langsung memakai jubahnya lalu melompat ke dalam air untuk berenang, sepertinya mau mendahului teman-temannya untuk bertemu dengan Yesus di pinggir Danau Tiberias. Sesampainya mereka di darat, mereka melihat bahwa Yesus sudah duduk di sana dan sudah tersedia roti dan tungku api untuk membakar ikan yang mereka tangkap dan untuk dapat dimakan bersama-sama. Pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah bahwa Yesus selalu memberikan teladan kepada muridnya dan khususnya juga kepada kita untuk selalu mau dan siap melayani. Kejadian berikutnya yang sangat menarik teman-teman sekalian adalah bahwa saat Yesus menanyakan kepada Simon Petrus, dan secara spesifik jelas Yesus mengatakan, "Simon anak Yohanes." Itu artinya bahwa kita juga ditanya secara spesifik ke dalam diri kita. Pertanyaan Yesus itu sungguh sangat simpel dan dia mengatakan, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku melebihi dari mereka?" Simon yang ditanya sampai 3 kali juga akhirnya merasa sedih, seakan-akan Yesus meragukan kasihnya kepada Yesus. Maka jawaban Simon selalu, "Yesus, engkau tahu aku sangat mengasihi engkau." Dan yang menarik adalah setiap jawaban Simon yang menyatakan kasih kepada Yesus itu selalu ditanggapi oleh Yesus dengan satu perintah. Pada pertanyaan pertama, Yesus mengatakan, "Peliharalah anak-anak dombaku." Lalu yang kedua, Yesus mengatakan, "Jika engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah
domba-dombaku. Dan yang ketiga, pada saat Simon menjawab Yesus bahwa aku sangat mengasihi engkau, Yesus mengatakan, peliharalah domba-dombaku. Saudara-saudariku terkasih, sungguh menarik atas apa yang Yesus katakan sebagai tanggapan atas jawaban Simon Petrus dan jawaban kita khususnya mengenai bahwa kita sangat mengasihi Yesus. 3 perintah yang disampaikan itu adalah peliharalah anak-anak dombaku. Nah, kita lihat bahwa anak-anak domba itu adalah bayi kecil yang belum tahu apa-apa dan harus di-take care, harus dipelihara, harus diberi makan. Maka saya secara pribadi mengimani ini sebagai bahwa Yesus menugaskan kita untuk membawa teman-teman sesama kita untuk lebih mengenali Yesus, dan untuk itu kita harus memberikan mereka makanan-makanan rohani. Lalu setelah mereka mulai dewasa, mulai tebal imannya, mulai percaya, maka kita diminta untuk menggembalakan domba-domba itu. Artinya kita diminta untuk tetap bersama mereka, mengawasi mereka, dan tetap memberi makan mereka, membawa mereka makan tentunya dengan firman Tuhan. Artinya kita diminta untuk menjaga mereka agar tetap di dalam kebersamaan kita bersama. Dan yang ketiga adalah apabila mereka sudah ikut aktif dan sudah ikut di dalam komunitas kita bersama-sama, maka Yesus mengatakan yang ketiga kali kita tetap diminta untuk pelihara mereka. Artinya selalu bertambah, menambah iman kita dan iman mereka di dalam satu komunitas. Oleh karena itu teman-temanku terkasih, maka sebagai orang yang mengasihi Yesus, kita tidak bisa meninggalkan satu komunitas. Kita harus tetap bersama-sama mendalami firman Tuhan, mempertebalkan iman kita sehingga kita saling menjaga satu dengan yang lainnya, menjadi satu kawanan domba. Dan untuk menjaga itu pasti kita harus belajar menjadi penggembala yang baik. Penggembala yang baik pasti mengenal apa yang ingin atau diinginkan oleh domba-dombanya, dan gembala yang baik pasti tahu apa yang harus diberikan kepada domba-dombanya. Temanku, jangan hanya katakan aku mengasihi engkau Tuhan Yesus, tetapi jadilah gembala-gembala domba-domba Kristus. Shalom, terima kasih, sampai bertemu dan Tuhan memberkati.